Krapia yang 100 tahun lalu masih hutan belantara, kini telah menjadi dusun yang menghasilkan ribuan santri generasi penghafal Al-Quran. Mulanya, dusun ini ditempati oleh masyarakat Abangan. Hingga datanglah seorang ulama ahli Al-Quran, pemegang sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Kiai Muhammad Munawir bin Abdullah Rasyad. Kedatangan Mbah Munawir membuat masyarakat mendapatkan pemahaman agama yang lebih baik. Dan melalui beliaulah, hampir seluruh sanad Al-Quran di Indonesia ittisal hingga Nabi sang penerima wahyu. Lalu, bagaimanakah perjalanan Mbah Munawir hingga berhasil mencetak generasi Quran? Lahir dan besar di Kauman, lingkungan Kraton Yogyakarta, Mbah Munawir merupakan putra kedua dari pasangan Kiai Abdullah Rasyad dan Nyai Khotijah yang lahir sekitar tahun 1870. Keinginan menghafal Al-Quran sendiri mulanya merupakan keinginan sang kakek. Selain kakek beliau, Kiai Abdullah Rasyad sang ayah berusaha sekuat tenaga untuk menghafal Al-Quran. Beliau melakukan riyadhah dan mujahadah selama 9 tahun. Keinginan tersebut kemudian baru terwujud pada putra beliau, yakni Mbah Munawir. Mbah Munawir menghatamkan dan mematangkan Al-Quran di Makkah kurang lebih selama 21 tahun. Usai perjalanan beliau menuntut ilmu hingga ke Mekah, beliau pulang ke tanah air pada tahun 1909. Sejak itu, Mbah Munawir mulai mengajarkan Al-Quran di lingkungan terdekat beliau, yakni Kauman. Dulunya di sini merupakan tempat Mbah Munawir lahir dan tumbuh. Berdasarkan catatan buku biografi Kiai Haji Muhammad Munawir, dulunya beliau tinggal di GM 4 nomor 276. Seiring berkembangnya zaman, ada terjadi perubahan pernomeran di Kauman, yaitu GM 4 menjadi GM 1. Namun, kita dapat menyaksikan kurang lebih di sekitaran sinilah Mbah Munawir bermukim. Seiring berkembangnya jumlah santri yang sangat pesat, sahabat Mbah Munawir, Kiai Said Gedongan Cirebon, memberi saran untuk mengembangkan pengajaran Al-Quran di lingkungan yang lebih luas. Melalui Kiai Said, tanah milik Bapak Jo Panggung yang berada di dekat Panggung Krapia dibeli oleh Haji Ali dari Cirebon dan diwakafkan kepada Mbah Munawir. Di atas tanah itulah pondok pesantren kemudian mulai didirikan pada tahun 1909, ditempati pada 1910 dan resmi berdiri pada 1911. Itu untuk saya sendiri tidak begitu paham beliau menempatnya di tempatnya yang mana. Memang ada yang mengatakan itu di tempatnya Kiai Najib, karena Kiai Najib itu simbahnya itu istri pertama dia di sana. Cuman ada juga mengatakan ya jadi kayak godaan yang di ribat itu seperti itu.
Yang saya ketahui juga memang Mbah Munawir pada waktu yang di bangunan masjid yang awal itu Mbah Munawir itu selalu dia itu manakala setelah ngaji ataupun ingin nuwun sewu bahasanya istirahat, itu berada di utara pengimaman masjid yang dulu. Itu ada godaan, itu ya di utaranya situ, itu ya untuk deres, untuk apa, itu Mbah Munawir sering di situ. Jadi bahasa daripada kami bahwa Mbah Munawir itu dhisik ning kene di sebelah utara pengimaman masjid yang dulu. Itu memang apa ya, untuk deres, untuk apa, bahkan Mbah Munawir di situ juga dikatakan kadang Mbah Munawir itu meskipun udah hafal itu kalau di godaan sebelah masjid itu kadang juga secara dinagri walaupun dia sudah hafal. Karena Mbah Munawir itu saya katakan hafal ya, Mbah Munawir itu sejak usia 15 tahun insya Allah itu beliau itu selalu mudawamahkan namanya membaca Al-Quran itu seminggu khatam, itu sejak usia 15. Seperti itu. Okay. Sejak saat itulah jumlah santri asuhan Mbah Munawir semakin berkembang. Hingga beliau wafat pada 1942, terdapat 200 santri lebih yang menimba ilmu dari beliau. Pada tahun 1910 sampai 1920 berjumlah 6 hingga 60 orang. Pada tahun 1921 sampai 1923 berkisar 90 hingga 100 orang. Pada tahun 1924 sampai beliau wafat, yakni tahun 1942 berkisar 70 hingga 200 orang. Waktu kian berlalu dan Mbah Munawir menuju usia senja. Pada 11 Jumadil Akhir 1360 Hijriah atau 25 Juni 1942, Mbah Munawir wafat. Beliau dimakamkan di Makbaroh Dongkelan, salah satu komplek pemakaman keluarga Keraton Yogyakarta. Dan sampailah pada perjalanan terakhir napaktilas Mbah Munawir, yaitu Makam Dongkelan Yogyakarta. Leluhur daripada Mbah Munawir, abahnya yakni Kiai Haji Abdullah Rosyad itu juga sudah ada di situ, sudah ada di Makam Dongkelan. Kami nggak tahu secara pasti mengapa di situ, cuman informasi ataupun kabar yang kami dengar bahwa karena Mbah Munawir ini keraton, itu dia juga bahasa yang kami terima itu bahasanya digempilke. Digempilke itu dikasih tempat tanah untuk Makbaroh yang sebelah barat. Maka dari itu yang Makbaroh Dongkelan itu yang sebelah barat, dekat dengan tempat untuk ziarah, itu hampir sekitar 50 dari wilayah Mbah Munawir. Meskipun saya katakan yang barat tidak semuanya, enggak, cuman dulu bagiannya menurut informasi itu bahwa Mbah Munawir digempilkan, sehingga dari keluarga Mbah Munawir sendiri itu memang dimakamkan di sana. Dan ini pun toh sama masyarakat Dongkelan sendiri itu juga bahasanya memang ada bahasa ini Makbaroh itu banyak sekali dari keluarga Mbah Munawir. Selain itu milik masyarakat Dongkelan, tapi keluarga Mbah Munawir banyak yang di situ, terbukti yang lebih daripada 50. Seperti itu ya.
Demikianlah napak tilas Mbah Muhammad Munawir. Semoga dengan ini semakin memupuk alaqah dan mahabbah kita kepada beliau. Semoga kita semua diakui sebagai santri Mbah Munawir.